Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan video final tes ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar tentang teknologi di masa pandemi corona ini atau di masa COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifqi Maulana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Lokal C Angkatan 2019 UIN Antasari Banjarmasin. Selama pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan berada di rumah. Yang kegiatan sehari-hari kita itu tidak bisa kita kerjakan lagi, dikarenakan kita harus berdiam di rumah demi memutus tali rantai COVID-19 ini. Situasi ini menyebabkan kehidupan kita sehari-hari berubah total. Demikian pula dalam dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan tidak dapat bergerak dikarenakan COVID-19 ini, maka gadgetlah solusinya demi terlangsungnya kegiatan belajar mengajar online. Selama ini gadget dianggap memberikan dampak negatif dan sangat sedikit sekali digunakan untuk pembelajaran. Tetapi ketika masa COVID-19 ini atau pandemi corona ini, gadget menjadi sarana utama untuk terjadinya proses belajar mengajar di hampir seluruh dunia. Gadget menjadi kebutuhan utama untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Gadget juga memiliki banyak fungsi untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Seperti misalnya yang kita ketahui yaitu aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lainnya digunakan untuk proses belajar mengajar jarak jauh di Indonesia maupun di luar negeri. Gadget menjadi sarana untuk mencari informasi dan untuk berkomunikasi antara pendidik dan si yang dididik. Oleh karena itu, gadget sangat penting pada masa pandemi corona ini atau COVID-19 ini, dikarenakan gadget digunakan sebagai sarana utama untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Elma Nabila dengan NIM 190101020712, Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari Lokal C Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya tadi yang berjudul Fungsi Tak Terbatas dari Gadget. Seperti yang kita ketahui, di era pandemi seperti saat ini, tentunya mengharuskan kita untuk belajar dan bekerja dari rumah. Yang mana saat kita belajar dan bekerja dari rumah, kita memerlukan alat bantu, yaitu alat komunikasi yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luaran sana. Contohnya seperti gadget. Gadget berupa smartphone yang telah dimiliki hampir seluruh masyarakat, yang mana mempunyai banyak kegunaan dengan adanya berbagai aplikasi yang tersedia. Bahkan bisa dikatakan bahwa gadget memiliki potensi yang tak terbatas dalam menyediakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, aplikasi yang tersedia dalam gadget itu semakin hari semakin berkembang, semakin lengkap, dan memberi banyak kemudahan bagi kehidupan kita. Pemanfaatan aplikasi di dunia pendidikan khususnya antara lain dengan adanya virtual class melalui Google Classroom, yang mana dapat digunakan untuk menyampaikan materi, diskusi, maupun evaluasi. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan komunikasi secara online atau video conference, yang mana dapat dilakukan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau video conference lainnya. Selain itu juga terdapat pula media sosial yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan berbagi antar individu atau dalam grup. Contohnya seperti WhatsApp, Line, dan Telegram. Nah,
Media sosial tersebut dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran, termasuk juga untuk mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru selain melalui email. Jadi kita juga bisa memakai aplikasi tersebut untuk mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selain melalui email, karena kan kalau dulu-dulu kan kita hanya bisa menggunakan email, tapi sekarang semakin berkembang sudah ada aplikasi lagi yang bernama WhatsApp, Line, dan Telegram. Nah, tugas tersebut dapat kita kumpulkan bisa berupa file teks, gambar, maupun video. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa gadget mampu memenuhi segala yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pembelajaran jarak jauh yang dituntut selama masa pandemi corona ini, yang mana kita semua diharuskan untuk belajar dan bekerja dari rumah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Putri Alimidin dari Lokal C dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. NIM saya 19010102070. Nah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul media sumber informasi. Nah, apa yang menjadikan mata kuliah ilmu sosial dasar dan ilmu alamiah dasar bersangkutan dengan media sumber informasi ini? Nah, kita kan manusia, jadi kita berkehidupan bersosialisasi. Nah, jadi kita pasti mengetahui informasi-informasi melalui media. Nah, jadi media apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti televisi, gadget, radio, laptop, dan sebagainya. Nah, dan sekarang kita akan menjelaskan tentang gadget. Kenapa menjadi gadget? Karena di kehidupan zaman sekarang, gadgetlah yang lebih berpengaruh terhadap media informasi, melebihi radio. Kenapa gadget sangat penting di kehidupan sehari-hari? Karena gadget sudah memiliki fasilitas koneksi yang sangat cepat, yaitu internet. Nah, internetnya di Indonesia berlaku sangat cepat. Jadi, saya akan menjelaskan media sumber informasi tentang gadget. Semua gadget yang berada di pasaran memberikan fasilitas koneksi dengan internet. Bahkan kemampuan koneksi gadget dengan internet semakin lama semakin tinggi. Gadget yang beredar sekarang telah memiliki kemampuan kecepatan koneksi tinggi 4G. Nah, 4G. Di Indonesia, penyedia layanan internet juga telah menyediakan jaringan berkecepatan 4G LTE dengan kecepatan 9,8 Mbps atau 100 Mbps, walaupun secara ini baru mencapai kecepatan 4,5 Mbps sampai 9,8 Mbps. Ketika gadget memiliki koneksi dengan internet, gadget dapat memberikan segala informasi yang tak terbatas. Jadi, seluruh dunia pun kita bisa mencakup melalui gadget ini. Nah, keunggulan inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tersebar, terlengkap, tercepat, dan paling mudah diakses. Karena gadget melalui internet tersebut kita bisa mengakses informasi-informasi. Nah, menggunakan gadget dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi peserta didik dan guru. Nah, di zaman sekarang kita mengalami keadaan yang namanya virusnya yang bernama COVID-19. Nah, jadi di saat beberapa bulan yang lalu dan sekarang kita melakukan pembelajaran melalui daring. Nah, daring itu bisa dijelaskan bisa secara online. Nah, jadi bagi peserta didik dan guru memerlukan pengajaran online dengan menggunakan Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Di dalam memanfaatkan keunggulan tersebut, peserta didik dapat mengakses berbagai situs dan bantuan seperti Google, Yahoo, dan lainnya dalam mencari ilmu serta informasi yang memadai untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Demikian pula guru juga dapat mencari kemudian memberikan link
sumber-sumber belajar lain kepada peserta didik untuk memperkaya materi pembelajaran. Nah, selain itu, dengan memanfaatkan Google, Yahoo, dan lain-lain, peserta didik dapat secara mandiri dari internet. Dengan demikian, proses pembelajaran seperti itu juga dapat membantu peningkatan kemandirian peserta didik dalam belajar. Nah, jadi dari situlah kita menemukan informasi sekaligus bisa belajar. Jadi itulah keunggulan media yang melalui gadget gitu loh. Jadi sangatlah penting untuk di zaman-zaman sekarang. Nah, akan saya simpulkan. Nah, seperti inilah gadget yang terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi dapat memberikan berbagai sumber informasi tak terbatas yang dapat diakses secara cepat dan mudah di mana saja dan kapan saja selama mempunyai internet. Kalau tidak punya internet, tidak bisa untuk mengakses informasi secara lengkap. Di samping itu, keunggulan ini dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar apabila dimanfaatkan oleh guru dengan cara yang kreatif. Nah, seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadaniah dengan NIM 190101020276. Di sini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Pandemi corona ini menjadi masa yang sulit bagi semua orang. Masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya dikarenakan harus berdiam di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Situasi ini menyebabkan seluruh kehidupan manusia berubah secara total. Demikian pula, hal ini terjadi di dunia pendidikan. Ketika dunia pendidikan tidak dapat bergerak, gadget memberikan solusi yang dapat dijadikan sarana untuk tetap berlangsungnya kegiatan pembelajaran dengan baik. Kini, gadget justru menjadi sarana yang utama untuk tetap berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Diharapkan ke depannya masyarakat dapat mengubah persepsinya tentang gadget. Bahwa gadget juga dapat membawa pengaruh positif untuk dunia pendidikan. Para guru dapat lebih memanfaatkan gadget untuk melakukan proses pembelajaran dengan membuat aktivitas-aktivitas secara online. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.